konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa. Ya kan, buat saya ginilah, kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya, tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak, terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak terbudi. Nah, itu buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Istri cantik pun nggak mau, iya kan. Kalau anak-anak gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ke-3, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu, kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya, supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, oh, yang namanya kayak apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi. Wah, bisa naik ini, bisa punya pesawat pribadi gitu kan. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Nah, ada duit-duit. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Gitu. Jadi ya yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Iya itu. Jadi terus buat apa kaya, nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga kesehatannya, dia kagak berani makan. Iya kan, akhirnya nikmatnya di mana? Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada, saya bawa sendiri. Banyak yang sayang sama Pak Yusuf nih, orang baik soalnya, jadi nggak perlu pengawal. Yang penting banyak teman. Dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang ngelihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Tapi kalau kita makin tegap, dia bilang kalau bahasa Sundanya, masa bodoh teing, katanya, urusan apa melu gitu. Nah itu, jadi filosofi saya selalu ketemu orang kecil kita harus lebih makin nunduk daripada itu orang kecil, dan insya Allah dia akan lebih hormat kepada kita.